jurusan PGMI kelas 3C. Di sini saya akan membahas tentang Stop Bullying, layanan informasi, bimbingan, dan konseling. Pertama-tama, yang harus teman-teman ketahui, apa itu bullying terlebih dahulu? Apakah teman-teman ada yang mengetahui apa itu bullying? Bullying adalah suatu tindakan negatif yang menyakiti orang lain, baik secara verbal, fisik, maupun mental, sehingga membuat korbannya itu menjadi terganggu, tidak nyaman, bahkan sakit hati. Kita masuk ke jenis-jenis bullying. Bullying dibagi menjadi 3 jenis. Di sini, teman-teman ada yang tahu tidak apa saja jenis-jenis bullying itu? Yang pertama, di sini ada bullying verbal. Yang kita ketahui, verbal adalah sebuah kata-kata. Jadi, bullying verbal adalah jenis bullying yang melibatkan penggunaan kata-kata untuk menyakiti, merendahkan, bahkan mengintimidasi seseorang. Contohnya yaitu adalah mengolok-olok, mengejek, mengancam, menuduh, memfitnah, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi jenis bullying verbal ini. Yang kedua yaitu ada bullying fisik. Jenis bullying fisik ini berarti itu melibatkan tindakan kekerasan fisik. Contohnya seperti memukul, menendang, menjambak rambut, bahkan menganiaya fisik seseorang. Yang terakhir, ketiga, yaitu ada cyberbullying. Apa itu cyberbullying? Cyberbullying adalah sebuah perilaku berulang yang ditunjukkan untuk menakuti, membuat marah seseorang, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Contohnya, yaitu ketika menyebar kebohongan tentang seseorang atau mengunggah foto yang memalukan tentang seseorang di media sosial. Selanjutnya ada sasaran korban bullying. Apa saja sih sasaran dari korban bullying ini? Yang pertama yaitu ada fisik. Yang dimaksud fisik ini yaitu ketika seseorang memiliki postur tubuh yang ringkih, maka yang pernah saya amati, hal tersebut menjadi korban bullying. Yang kedua yaitu ada kepribadian. Maksudnya yaitu adalah jika seseorang memiliki kepribadian yang pendiam, tidak berbaur di lingkungannya atau sesama temannya, maka hal tersebut itu mengundang para pembuli untuk membuli dia. Karena ya si pembuli itu mikir, dia tidak akan membalas apa yang dia lakukan ke yang dibully. Yang terakhir yaitu ketiga, yaitu ada kesalahan. Contoh dari kesalahan ini yaitu ketika seseorang itu tidak sengaja menumpahkan misalnya es ke pembuli, dan pembuli ini itu tidak terima, marah ke yang menumpahkan es, maka yang menumpahkan es ini itu menjadi dibully dan dipermalukan di depan umum. Lalu di sini ada penyebab perilaku bullying. Apa saja sih atau kenapa sih penyebab dari perilaku bullying itu? Yang pertama yaitu ada pernah melihat orang lain melakukan kekerasan atau tindakan bullying. Seperti kayak pembuli tersebut itu pernah melihat di sekitar dia, yaitu pernah membuli, dan diserap di otak dia itu adalah hal tersebut adalah saya juga harus melakukan gitu, atau saya juga harus melakukan tindakan bullying gitu. Yang kedua yaitu ada kesalahan pola asuh keluarga yang terlalu keras. Penyebab dari perilaku bullying ini juga termasuk dalam terlalu keras keluarganya dalam mendidik dia. Maka dari itu pelampiasan dia itu adalah ke seseorang tersebut.
tersebut. Yang ketiga yaitu pernah menjadi korban bullying. Hal tersebut adalah karena korban itu sakit hati, kayak balas dendam, termasuk kayak dia tuh dendam, jadi orang lain juga harus merasakan apa yang dia rasakan, yaitu ya dia menjadi ya perilaku bullying gitu. Yang keempat yaitu ada kurangnya mendapat perhatian dari keluarga dan orang sekitarnya. Seperti yang nomor 3 tadi, di sini juga perhatian orang tua itu penting dan orang sekitarnya juga penting. Nah, kenapa dia membuli? Karena dia juga perlu yang namanya seperti pelampiasan. Jadi dia tuh melampiaskan rasa kesal dia, rasa marah dia, tetapi ke tempat yang salah. Yang kelima yaitu ada kurangnya edukasi dan empati dari sekitarnya. Dari dia tidak diedukasi dan tidak mendapat rasa empati, jadi dia itu tidak mempunyai rasa kasihan dan rasa empati terhadap korbannya sendiri. Pencegahan dari bullying. Nah, di sini teman-teman itu bisa mencegah bullying dengan cara yang pertama, yaitu menciptakan komunikasi yang baik dan terbuka. Jadi, teman-teman itu bisa menanyakan apa yang anak-anak rasakan atau adik teman-teman rasakan selama di sekolah, atau mengajak mereka itu untuk bercerita apa yang mereka rasakan. Yang kedua yaitu ada membangun kepercayaan diri. Jadi ketika teman-teman itu mengetahui teman-teman itu terintimidasi, mungkin apa yang dirasakan teman-teman itu akan berkurang dengan membangun kepercayaan diri teman-teman. Yang ketiga yaitu ada sertakan diri dalam kegiatan ekstrakurikuler untuk membangun hobi dan kemampuan bersosialisasi. Hal tersebut juga bisa menjadi ajang bagi mereka untuk mengasah kemampuan atau bakat yang dimiliki mereka dengan cara yang positif. Yang keempat yaitu ada menanamkan pola pikir anti-bullying dengan mengajarkan mereka itu tidak berteriak, tidak memukul, mendorong, dan mengejek orang lain. Berikan pemahaman bahwa membuat candaan yang bisa menyakiti atau membahayakan orang lain itu adalah sebuah tindakan bullying. Dan yang terakhir, kelima, yaitu ajarkan mereka cara untuk mengatasi bullying dan memberi motivasi mereka untuk mengatasi bullying, yaitu dengan cara melaporkan kepada guru atau orang tua saat mengalami atau melihat perilaku bullying di sekitar mereka. Yang terakhir yaitu ada dampak perilaku bullying. Teman-teman pernah berpikir tidak, apa saja dampak dari bullying itu? Nah, teman-teman bisa mengetahui dampak perilaku bullying adalah yang pertama, yaitu korban merasa takut karena mereka diberikan teriakan, dimarahi, ditindas. Dampaknya itu mereka akan merasa takut. Nah, yang kedua yaitu adalah menjadi pribadi yang pendiam. Maksudnya yaitu ketika mereka sering dibully, maka mereka akan menarik diri mereka di lingkungannya sehingga itu mereka itu menjadi pendiam. Ketiga yaitu ingin berpindah kelas. Maksud dari ingin berpindah kelas ini yaitu ketika mereka selalu dibully di kelasnya, maka akan timbul rasa tidak nyaman dalam diri mereka terhadap lingkungannya. Maka dari itu timbullah rasa ingin berpindah kelas agar diri mereka itu tenang tanpa adanya gangguan. Yang keempat yaitu adalah kurangnya fokus dalam pembelajaran. Ketika mereka
dibully bahkan saat jam pelajaran pun, maka dampaknya korban itu tidak fokus dalam pembelajaran. Yang kelima yaitu adanya memar dan menangis. Ketika seseorang dibully, maka pembulinya itu akan main fisik, yaitu memukul, menendang, menjambak. Hal tersebut akan menjadi badan korban itu memar-memar dan korbannya hanya satu orang dan pembulinya itu banyak, maka yang korban itu tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menangis jadinya. Friends, pemaparan tentang stop bullying itu sudah selesai. Apakah di sekitar kalian pernah ada bullying atau kalian pernah merasakan dibully? Coba cerita di kolom komentar di bawah ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum